Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat dan afiat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Ini perlu kita memahami tentang dosa-dosa besar yang jumlahnya ada sekitar 70 lebih. 70 dalam kitab ini akan membahas 70 dosa besar. Perlu kita pahami supaya kita bisa menghindari dan menjauhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kabair ma'ana Allahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah wal athari 'an salafis shalihin. Al-Kabair, dosa-dosa besar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta asar dari para salafus salih. Wa qaddamin Allah Ta'ala fi kitabil aziz liman istanaba al-kabair wal muharramat ay yukaffir anhu lis-saghairi min as-sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk siapapun yang menjauhi dosa-dosa besar dan segala yang diharamkan oleh Allah. Jaminan ini ada dalam kitab suci Al-Quran. Apa sebenarnya? Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan kesalahan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang telah kalian dilarang darinya, maka kami akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia, yakni surga, yang di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dan tidak ada batasnya. Faqad takaffalallahu ta'ala bihadzal nasri liman istinaba al-kabair ayyudkhilal jannah. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan ketika mereka marah maka mereka memaafkan. Ini adalah sebagian dari antara sifat-sifat ibadur rahman. Kemudian dalam ayat yang lain, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah
yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Ini beberapa ayat tentang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Salat 5 waktu antara salat satu dengan salat yang lain, kemudian salat Jumat dengan Jumat yang lain, yang berikutnya bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang berikutnya, semuanya mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza istunibatil kabair, dengan syarat apabila dosa-dosa besar dijauhi. Fata'ayyana 'alaina al-fahshu 'anil kabair ma hiya likay yastaduhal muslimun. Maka menjadi keharusan bagi kita untuk membahas mengetahui tentang dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Supaya kaum muslimin bisa menjauhinya. Fawajadna al-ulama rahimahumullah ta'ala qad ikhtalafu fiha faqila hiya sab'un wa ihtaju bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'an mubiqat. Ternyata para ulama rahimahumullah berselisih pendapat tentang dosa-dosa besar ini. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa dosa besar itu hanya 7 macam. Mereka berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'an mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa yang membinasakan. Apa dosa besar? 7 dosa besar yang membinasakan itu yaitu asyirku billah, was-sihru, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, wa aqlu mal yatim, wa aqlu riba, wa tawalli yawm az-zahfi, wa qadhfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah, meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa ada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh makhluk selain Allah. Kemudian yang kedua, sihir. Ya, sihir itu ya sihir. Ya, beda kalau dengan sulap, ya, ini dengan kecepatan tangan, seakan seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang apa ya? Yang tidak dimampu oleh orang lain. Tapi kalau sihir itu benar-benar sihir, bukan kecepatan tangan, bukan permainan, bukan tulanan. Misalnya HP disihir tiba-tiba masuk ke tas orang lain, uang dimasukkan misalnya di kantong atau di dompet, tiba-tiba pindah ke dompet orang lain. Juga misalnya pulpen tiba-tiba masuk ke dalam snack yang masih tertutup rapat. Ini sihir. Ini masuk dosa besar. Wa qatlu nafsin allati harrama Allahu illa bil haqq, ketika membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi orang membunuh orang yang diharamkan itu apa? Yaitu membunuh orang Muslim, orang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, alasan yang dibenarkan adalah apabila seorang mukmin ini membunuh, maka dia boleh dibunuh. Tapi ini pun tidak sembarangan orang, ya, terus melalui pengadilan, kemudian dilakukan oleh al-Quds yang sudah ditugaskan untuk melaksanakan hukuman nanti. Kemudian yang kedua, orang Muslim yang melakukan zina
zina muhsan, sudah menikah, sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian dia berzina, ini hukumannya adalah hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Kemudian yang keempat, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini harus hati-hati bagi seorang saudara kita yang mendapat amanah untuk menjaga harta anak yatim, jangan sampai dia makan, dia curang, kemudian harta anak yatim itu dimakan. Itu masuk dosa besar. Kemudian yang kelima, wa riba, makan riba. Riba itu ada dua macam, ada riba fadl, yang kedua riba nasiah. Riba fadl itu tukar barang yang namanya sama walaupun kualitasnya berbeda, ini harus sama takarnya atau timbangannya. Contohnya beras, ada beras pandan wangi, kemudian ditukar dengan beras IR 46. Ini tidak boleh selisih timbangan atau takarannya. 1 kilo harus ditukar dengan 1 kilo. Ya walaupun harganya tentunya lebih mahal beras pandan wangi. Yang kedua, contoh yang lain, emas ditukar dengan emas 24 karat ditukar dengan emas yang hanya 15 karat. Nah, ini walaupun karatnya berbeda, tentunya harganya berbeda. Ini kalau ditukar emas sama emas harus sama, gram-gramnya sama, tidak berbeda. Nah, nanti kalau yang punya barang mahal rugi dong, ya. Kalau nggak mau rugi, berasnya atau emasnya, perhiasannya dijual dulu. Setelah dijual jadi uang, baru dibelikan beras yang murah, dibelikan emas yang karatnya lebih rendah. Yang kedua, riba nasiah. Ya, riba nasiah itu hutang piutang dalam tempo tertentu, kemudian bayarnya lebih, dan ini disepakati dalam rekan. Misalnya pinjam uang 1 juta, dalam waktu 1 tahun nanti bayarnya 1.200.000. Dan ini dalam akad dan disepakati oleh kedua pihak. Kalau tidak ada dalam akad, pinjam 1 juta, ya, minta waktu 1 tahun. Nah, pada waktu membayar ditambah, ini tidak apa-apa. Ya, misalnya tambah jadi 1,5 juta, tidak apa-apa, ini malah bagus. Yang penting tidak ada kesepakatan. Kemudian berikutnya, wattawalli yaumaz zahmi, yang keenam, berpaling dari barisan perang. Dia ada perang antara pasukan muslim dengan kafir. Nah, sudah ada hadapan antara dua pasukan ini, kemudian ada salah seorang yang melarikan diri keluar dari barisan ini, masuk dosa besar. Kalau seandainya pas begitu dia keluar dari barisan ditembak oleh musuh, maka matinya bukan mati syahid tapi mati sangit. Yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, beriman, akhlaknya baik, tapi dia menuduhnya berzina. Ini sangat berbahaya dan termasuk dosa besar yang membinasakan. Hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa dosa besar itu mencapai 70 macam dosa besar. Ini lebih dekat daripada hanya 7 saja. Wa shadaqa Ibnu Abbas, demi Allah Ibnu Abbas benar dalam pendapat ini. Sedangkan hadis tadi yang menjelaskan tentang 7 dosa besar yang membinasakan, di situ tidak ada pembatasan, hanya 7. Waladhi yatajibu wa yaqumu 'alaihi dalil anna man irtakaba syai'an min hadhihi al-'adha'im mimma fihi haddun fid dunya kal qatli waz zina was sariqah aw jaa'a fihi wa'idun fil akhirah min 'adzabin aw ghadabin aw tahdidin aw la'ni fa'ilihi 'ala lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fa innahu kabirah. Yang mendapat yang kuat dan yang berdasar pada dalil bahwa siapapun yang melakukan dosa, melakukan perbuatan maksiat yang di situ perbuatan itu ada ancaman hukuman had, seperti membunuh akan dihukum mati, kemudian berzina dihukum cambuk kalau masih bujang, kalau sudah pernah menikah dihukum rajam, sarikoh dihukum potong tangan, auja fi wa'in, atau di dalam perbuatan itu, pelanggaran itu ada ancaman di akhirat akan mendapat azab, mendapatkan murka Allah, dan ada ancaman yang menakutkan, atau dilaknat, orang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk dosa besar. Walaupun min taslim anna ba'dul kabair akbaru min ba'din, dan kita harus setuju bahwa dosa-dosa besar yang cuma ada 70 itu ada yang lebih besar daripada yang lain. Artinya tingkat dosa besar itu lebih tinggi daripada dosa yang lainnya. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adda syirka billahi min al-kabair ma'a anna murtakibahu mukhalladun fi an-nar wa la yughfaru lahu abadan. Apakah Anda tidak melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap atau menghitung syirik termasuk dosa besar, padahal pelakunya akan selama-lamanya akan kekal dalam neraka dan tidak diampuni selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika ia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya apabila seseorang melakukan dosa besar berupa syirik sampai mati dia tidak bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dan dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau dia melakukan dosa besar selain syirik, kemudian dia sampai mati belum bertobat, ada kemungkinan Allah memaafkannya, Allah mengampuninya, sehingga dia tidak kekal di dalam neraka. Al-kabiratul ula asyirku billah. Dosa pertama, dosa besar yang pertama adalah syirik, asyirku billah, menyekutukan Allah. Fa akbar kabair asyirku billah wa huwa ma'an. Syirik, dosa besar yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Dan syirik itu ada dua macam. Ahaduma an yaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghayrahu min hajarin aw shajarin aw shamsin aw qamarin aw nabiyyin aw shaykhin aw najmin aw malakin aw ghayri dhalik. Wa hadha huwa asy-syirkul akbar alladhi dzakarahu Allah 'azza wa jalla. Dosa syirik ada dua macam. Yang pertama, menjadikan sekutu bagi Allah, dan dia menyembah selain Allah, baik berupa batu, pohon keramat, matahari, bulan, bintang, kemudian nabi, atau mungkin syekh, seorang ulama, atau kalau di Jawa ada istilahnya cikal bakal, ya, punden, kemudian malaikat, jin, dan sebagainya. Ini adalah syirik besar yang disebutkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat, antara lain surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika ia disekutukan, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian dalam surah Al-Luqman ayat 13, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar.
Dan surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wal ayatu fi dzalika katsirah. Faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in uziba binar. Ayat tentang dosa syirik ini banyak. Ya, barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia pasti, ya bisa dipastikan, ya masuk neraka. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan dia meninggal keadaan mukmin, maka dia termasuk ahli surga. Walaupun karena dia dosanya banyak, misalnya dia harus diangkat dulu di neraka. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum yakbarul kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaqian majlasa faqala ala wa qul zur ala wa shahadatu zur. Fama zala kadruha hatta qulna laita musaka. Di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Beliau menangis sampai 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya, setuju. Kami mau jelaskan tentang dosa besar yang paling besar. Kemudian beliau jelaskan yaitu al-isyraku billah. Pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Pada waktu itu beliau berdiri sambil bersandar pada tembok masjid. Kemudian lalu beliau duduk dan melanjutkan sabdanya ala wa qul zur. Ketahuilah dan perkataan dusta ala masyarakat zur. Dan kesaksian palsu atau kesaksian dusta. Yang terakhir ini beliau ulang-ulang terus sampai para sahabat mengatakan laita musaka. Kok diulang-ulang terus ya? Kapan beliau berhenti dari sabdanya ini? Wa qala istadil sab'an mubiqat. Dan tadi dalam hadis yang tadi, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Di antara adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia. Wa nafsani min asyirk ar-riya bil a'mal. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jenis syirik yang kedua adalah riya. Riya memamerkan amalnya, memamerkan perbuatan baiknya supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, perbuatan yang baik. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak atau jangan menyekutukan seseorang dalam ibadah kepada Allah, dalam menyembah Allah. Ayat al-Qur'an ini artinya dia tidak pamer kepada seseorang tentang amal perbuatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wasyirkal asghar. Qalu ya Rasulullah, apa syirkul asghar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala
Wa yaqulullah yauma yujazil ibada bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum turabunahum bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahu jazaa. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat, pada hari Allah membalas para hamba sesuai dengan amal-amal mereka, Allah berfirman idhabu pada orang-orang yang suka pamer, ya, pergilah kepada orang-orang yang dulu kamu pameri perbuatanmu, amal-amalmu di dunia, yang di dunia fanzur hal tajiduna jazaa. Fanzur, maka lihatlah apakah kalian akan menemukan balasan pada mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis qudsi, yaqulullahu man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un. Barang siapa yang melakukan suatu amal dan dia sekutukan bersamaku selain aku, maka amalan itu untuk orang yang disekutukan, bukan untuk wa ana min bari, dan aku berlepas diri dari amal tersebut. Wa qala man sama Allah, man sama Allah bihi wa man roya Allah bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sama memperdengar-dengarkan, melakukan satu supaya orang lain mendengar bahwa dia telah berbuat baik, atau maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa yang memamerkan amalnya, maka Allah akan membalas pemameran amalnya. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Dan banyak orang yang qaim, ya, yang bangun malam, sholat malam, tapi dari bangun malamnya itu dia hanya mendapatkan ngantuk, ngantuk. Yakni annahu idza lam yusrat wa shaum liwajhillah fala thawaba lah. Yakni apabila sholat dan puasa yang dikerjakan tidak ikhlas karena Allah semata, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi ya'malu lil-riya'i was-sum'ah kamatsalil ladzi yamla'u kisahu hasan, thumma yadkhulu as-suqa liyashtariya bihi. فإذا فتحه قدام البائع فإذا هي حصى وضرب به وجهه ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة الناس له ما أملأ كيسه ولا يعطي به شيئا. فكذلك الذي يعمل الرياء سمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة." Perumpamaan orang yang beramal karena riya, karena ingin pamer dan ingin didengar orang, itu seperti seseorang yang membawa kantongnya dipenuhi dengan kerikil. Kemudian dia membawa kantong berisi kerikil itu ke pasar untuk membeli sesuatu. Nah, ketika dibuka oleh para penjual, ternyata isinya kantong. Maka kantong itu isinya kerikil, maka kerikil itu dilemparkan ke wajah dia, sehingga tidak ada manfaat. Dia membawa kantong sebanyak, isinya sebanyak itu tidak ada manfaatnya. Dia tidak bisa membeli apa-apa. Hanya, bahkan hanya dia mendapatkan umpatan dari orang-orang, ma'amla kisah wala bisa.
hilang. Orang itu aneh-aneh saja, dia memenuhi kantongnya, tapi tidak bisa memberi apa-apa. Demikian pula seseorang yang beramal tapi tujuannya untuk riya dan sum'ah, pamer supaya dengan orang, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari amal itu kecuali hanya ucapan orang lain. Ya, dia dipuji oleh orang lain, bahkan malah kadang-kadang bisa jadi ada yang ngomongin dia, amal segitu aja dipamer-pamerin. Bisa jadi ada yang begitu, dan dia tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan pada apa yang telah mereka lakukan di dunia dari amal perbuatan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang bertebar. yakni al-amal lati 'amiluha li wajhillah abtalna thawabaha wa ja'alnaha kal haba'il mansur wa huwa al-ghubal alladhi yura fi syi'a'is syams. yakni amal-amal yang mereka lakukan bukan karena Allah, kami batalkan pahalanya dan kami jadikannya bagaikan debu yang berterbangan, yaitu debu yang berterbangan tersorot oleh sinar matahari. Wa ra'a Ibnu Hajar al-Qa'ir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yu'maru bi fi'amin min an-nas yawm al-qiyamah ila al-jannah hatta idza danaw minha wastanshaqu raihataha wa nadaru ila qusuriha wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha nudu an asrifuhum anha fa innahum la nasiba lahum fiha fayarji'una bi hasratin nadamah ma raja'a al-awwaluna wal akhiruna bimisliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diperintahkan beberapa kelompok manusia pada hari kiamat untuk digiring menuju ke surga atau diantar menuju ke dalam surga, sehingga ketika mereka sudah mendekati surga, sudah dekat pada surga dan mereka sudah sangat rindu ingin segera masuk surga, mereka sudah melihat istana yang indah dan megah dan melihat apa yang telah disediakan Allah di dalam surga itu untuk para penghuni surga. Tiba-tiba ada perintah, isrifu anha, palingkan mereka dari surga karena mereka tidak ada bagian di dalam surga, sehingga mereka kembali dengan penyesalan dan penyesalan yang tidak ada henti-hentinya. Penyesalannya tidak ada orang lain yang menyesal seperti penyesalan mereka. Fayaquluna rabbana law adkhaltana nar la turiyana ma araitana min thawabi ma a'dadta li awliyaika kana ahwana alaina. Kemudian mereka matur kepada Allah, wahai Tuhan kami, seandainya Engkau memasukkan kami ke dalam neraka sebelum Engkau perlihatkan kepada kami apa yang Engkau perlihatkan ini berupa pahala, yaitu apa yang Engkau sediakan untuk para wali Engkau, wali-wali, tentulah hal itu lebih ringan bagi kami. Artinya apa? Setelah mereka melihat indahnya surga, kenikmatan surga tiba-tiba tidak jadi dan mereka malah akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, mereka sangat menyesal dan merasa bahwa hal itu sangat berat bagi mereka. Fa yaqulu Allah Ta'ala, dzalika ma aradtu bikum kuntum idza khalawtum farastumuni bil a'dha'i wa idza laqitum an-nas laqitumuhum mukhbitina turabuna an-nasa bi a'malikum khilafan ma
hadtumun nasa wa lam tahaduni wa ajlaltumun nasa wa lam tujilluni wa taraktum linnasi wa lam tatrukuni ya'ni bi ajlin nas fal yawma udhiqukum alim 'iqabi ma haramtukum min jazil sawabi. Kemudian dijawab oleh Allah, memang itulah yang aku kehendaki terhadap kalian. Karena dulu waktu kamu di dunia, ketika kamu sendirian, kamu berada di tempat yang sepi, kamu secara terang-terangan melakukan dosa besar. Tapi kalau kamu di hadapan manusia, kamu pura-pura khusyuk. Kalau kalian perlihatkan kepada orang lain amal-amal kalian yang tidak sesuai dengan apa yang kamu berikan kepada dari hati kami. Jadi kalau dia dapat orang lain, dia baik. Tapi kalau di tempat sepi, dia atau mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berikan kepada orang lain, kalian takut kepada orang lain, tidak takut kepada aku. Kalian mengagungkan orang lain, mengagungkan manusia, tapi tidak mengagungkan aku. Kamu meninggalkan sesuatu yang buruk karena manusia dan tidak meninggalkan perbuatan buruk karena aku. Falyamudhiqukum alim. Maka hari ini akan aku isipkan kepada kalian supaya kalian merasakan azabku, siksaku yang sangat pedih beserta apa yang aku haramkan untuk kalian, yaitu pahala yang sangat besar itu. Wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man najah faqala alla tukhadi Allah. Qala wa kaifa yukhadi Allah? Atau qala yukhadi Allah? Qala an ta'mala amalan amara Allah wa rasuluhu bihi wa turidu bihi ghayra syirah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man najah?" Apa keselamatan itu? Rasulullah menjawab, keselamatan adalah apabila kamu tidak menipu Allah. Kemudian laki-laki itu bertanya, wa kaifa yukhadi Allah? Bagaimana Allah bisa ditipu? Jawab Rasulullah, ya bisa. Yaitu apabila kamu melakukan satu amalan, satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi amal itu kamu lakukan bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena yang lain selain Allah. Wattaqil ya fa innahu asyirkul asghar. Wa innal murahiya yunada alaihi yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiqi bi ba'd isma'i. Dan waspadalah, hindarilah riya, pamer, karena riya adalah syirik kecil. Dan orang yang pamer pada hari kiamat nanti akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan 4 nama: ya mura'i, ya ghadir, ya fajir, ya khasir, dhalla amaluka wa batala asruk. Wah, ya mura'i, ini panggilan dengan 4 nama panggilan. Yang pertama, ya mura'i, wahai orang yang suka pamer. Ya ghadir, wahai orang yang menipu. Ya fajir, wahai orang yang acuh, yang berdosa. Ya khasir, wahai orang yang rugi. Amalmu sesat dan pahala telah batal, hilang. Fala ajraka maka tidak ada pahala bagimu di sisi kami. Idhab fakhudh ajraka mimman kunta ta'malu ya khadim. Pergilah dan ambillah pahalamu dari orang yang dulu kamu beramal karenanya, wahai seorang penipu. Nah, itulah ya bahayanya orang yang melakukan riya, termasuk syirik kecil.
Nanti di akhirat akan menyesal, akan merugi, dan akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila ba'dul hukama rahimahullah man al-muflis? Qala al-muflisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Ada seorang bijak ditanya tentang muflis, siapa orang yang muflis, orang yang ikhlas itu? Maka dia menjawab, orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Jadi kalau melakukan keburukan, melakukan perbuatan yang tidak baik, dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Demikian pula kalau dia berbuat baik, tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Wa qila li ba'dihim ma huwa al-ikhlas? Qala alla tuhibba mahmadatan nas. Dan ditanyakan kepada orang bijak yang lain, ikhlas yang paling tinggi, puncaknya ikhlas itu apa? Dia menjawab, apabila kamu tidak suka dipuji-puji oleh orang lain. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, tarkul amal li ajli an-nas riyah wal amal li ajli an-nas syirk wal ikhlasu ay yu'afiyaka Allahu minhuma. Syekh Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, meninggalkan amal karena orang lain ini riya. Meninggalkan amal karena orang lain, karena manusia, ini riya. Kemudian beramal untuk orang lain, ini syirik. Kemudian ikhlas adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari kedua-duanya. Jadi amalnya bukan karena manusia, meninggalkan amal juga bukan karena manusia. Semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afina bima wa'fu anna, ya Allah, selamatkanlah kami dari kedua-duanya dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga dan menjauhkan kita semuanya dari dosa-dosa besar, termasuk yang paling besar adalah dosa syirik. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.